Halo sahabat Imajiner, jumpa lagi dengan tim Imajiner yang kali ini akan mengangkat aktualisasi kemampuan literasi. Masalah buku ini kita harusnya merasa bersyukur dengan perkembangan peradaban manusia, di mana kemampuan literasi dan juga peran literasi dalam hidup dan kehidupan ini semakin meningkat. Tetapi kita tidak memungkiri kemampuan tentang literasi dalam masyarakat kita memang sangat heterogen, mulai dari level terbawah sampai mereka yang sudah sedemikian kuat memanfaatkan potensi literasinya. Nah, kita akan mencoba membedah keterkaitan literasi dalam kehidupan masyarakat kita secara umum lewat obrolan kita berikut ini. Pak Marsudi, Gimana Mas? saya merasa bosan sekali, walaupun sering main kesini, tapi ada kesempatan untuk kita bisa saling ngobrol tentang hal-hal yang ya biasa lah, remeh-temeh lah, yang maksudnya menjadi satu fenomena menarik kalau kita bahas atau kita obrolkan dalam ya bincang-bincang kita, obrolan kita kali ini. Memang sengaja tadi saya sudah melihat-lihat ini koleksi Pak Marsudi yang ini mungkin belum keseluruhan Pak Marsudi ya? Ya sebagian ada di ruang bawah gitu ya. Ya. Kemudian juga sebagian juga sudah saya infakkan ke beberapa tempat seperti di Kalipaingan juga ada. Oh iya. Kemudian di KSN Jambi Tobat yang Iya. lama di PAUD itu ya. Iya. Di PKBM di tempat itu. Nah ini sebagian yang ini mungkin sisa buku saya yang memang secara pribadi ini milik saya yang dulu memang saya boyong dari satu tempat di Kota Pekalongan. Iya. Sejak tahun berapa saya kumpulkan ini, berarti sejak tahun 80-90-an lah. Setelah saya itu jadi pegawai, saya baru bisa beli buku. C kadang-kadang malah kan hutang. Jadi nyaurnya nanti setelah gajian, kita ada gajian sedikit itu sambil kadang-kadang honor nulis gitu lah, saya belikan buku. Nah, tadi ketemu. Jadi mengkoleksi buku untuk dibaca, kemudian nulis-nulis juga ini. Ya, mungkin sebelum kita ke masalah yang lebih mengkait dengan literasi, secara pribadi, dorongan apa sebenarnya yang mendorong atau Pak Marsudi tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan perbukuan ini? Secara pribadi nih, Ya, sebenarnya menurut saya fitrah manusia itu ya, salah satunya kan kalau menurut beberapa konten beberapa literasi yang itu, manusia itu kan hewan yang bisa berpikir. Al-hayawan nunatiq gitu Iya. kata. Kelebihan makhluk dari hewan adalah manusia karena punya pikiran gitu ya. Nah, berangkat dari situ, maka kita diserai untuk mengelola, untuk menjadi khalifah, buka bumi dan seterusnya. Nah, salah satu kegiatan itu adalah sebenarnya proses menuju ke sebuah peradaban agar lebih bagus manusia itu. Iya. Jadi menurut saya ini Iya. visi besarnya manusia Iya, seperti betul. itu. Termasuk ya saya kira tidak hanya saya, artinya hampir semua orang memiliki kesadaran seperti itu, sehingga ketika ada waktu-waktu yang bisa diluangkan untuk meningkatkan itu, untuk kita menuju satu cita-cita, ya kita harus ada kegiatan sih. Nah, salah satu kegiatan yang bahasa saya itu bagian dari kegiatan yang memacu otak kita, pikiran kita. Itu secara pribadi Nah, untuk maju ke otak betul. kita. Kemudian tadi secara umum ada maksudnya yang kita berikan gitu ya untuk halayak gitu kan? Ya, salah satunya Iya. itu, iya, memang. Karena tadi kaitan dengan khalifah kan seperti itu Betul ya. ya. Jadi gini, proses kita berliterasi, katakan Iya. salah satunya ya, Iya. kita membaca, kita menulis, atau kita mengembangkan wawasan kita berilmu dalam bahasa tertentu kan yang namanya sekolah, yang namanya peradaban itu tidak harus dari sekolahan, Iya. ya. Bisa kita di mana saja. Nah, salah satunya kalau kita bicara tentang pengetahuan, maka salah satu pintunya itu adalah buku. Iya. Kan gitu ya. Oke. Itu lagi jadi. Nah, Berarti pintu pengetahuan itu salah satunya adalah buku. iya, maka dikatakan kan jendela dunia. Dunia. Gitu. Iya. Cuma memang kita terlahir di bumi Indonesia ini sebenarnya diwarisi oleh banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Tokoh-tokoh Maksudnya? cinta buku, tokoh-tokoh yang luar biasa lah, kayak Soekarno, kayak Agus Salim, kayak tokoh-tokoh fundamental kita itu luar biasa dalam hal soal buku, soal literasi, soal peradaban itu luar biasa pikiran-pikirannya, sampai
bisa mencetuskan kemerdekaan, menyusun ini, cuma ada lompatan teman saya itu, ada lompatan budaya yang kita kadang-kadang nggak tahu ya, apakah karena kita enggan, kita malas dan sebagainya, sehingga per generasi ini seolah-olah terputus apanya, terputus konsistensinya sebagai bangsa kita, gitu loh. Jadi tadi kalau dulu kita, orang tua kita itu punya budaya baca, itu sekarang memprihatinkan menurut saya. Ya, jadi paling tidak katakanlah bentuk warisan berharga dari sebuah generasi ke generasi berikut itu adalah ditunjang dengan adanya kompetensi tentang literasi itu kan. Itu salah Kalau itunya tidak jalan kan mana ada yang diteruskan warisannya kan, ya. dokumen tertulisnya yang kosong gitu ya. Itu salah satunya itu. Nah, kalau kita bicara soal tadi yang awalan dengan mengatakan bagaimana perkembangan literasi kita, Ya. saya kira memang kenapa salah satunya ya itu saya sampai saya harus ngajar di sebagai guru ya. Ya. Karena saya aktif mencoba ini karena memang menurut saya saat itu jadi harus ada soal pendampingan masyarakat itu Tentang pemeliharaan. ya, tentang ini, literasi, tentang tadi budaya menjaga literasi. kebiasaan membaca, kebiasaan mungkin menulis, kebiasaan lain yang berdekatan dengan Ya. ilmu pengetahuan, berdekatan dengan peradaban, itu memang harus ada kesengajaan. Salah satunya kan kenapa kita mencetuskan ada pendidikan, ada sekolah, itu kan kesadaran itu. Tapi itu tidak satu-satunya jalan. Nah, salah satunya adalah menyediakan buku, memberikan ruang kepada generasi kita. Salah satunya harus ada pendampingan. Jadi tidak soal pendampingan manusia itu, generasi itu tidak hanya soal ekonomi saja, tidak hanya pemberdayaan masalah ekonomi saja, pemberdayaan masalah pengetahuan juga ada pendampingan juga. Jadi itulah bahwa sebetulnya ketika banyak pihak atau katakanlah banyak orang berharap dengan kompetensi literasi ini mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, butuh pendampingan begitu. Betul. Ya memang artinya gini ya, ada kesadaran kolektif kita bersama. Tentu kita harus ada juga kesadaran untuk berbagi peran. Yang namanya buku dulu zaman saya usia muda, terus masih kita angkatan 80-90 gitulah ya. Itu kan termasuk dianggap barang mewah buku itu. Betul ya? Buku itu anggap barang mewah dan itu hanya seolah-olah hak dari kelompok intelektual tertentu saja yang boleh baca buku. Orang kayak saya itu kadang-kadang maaf tersinggung-singgung, kadang-kadang itu sih berhak baca buku itu kan orang yang sudah begini, yang pinter, itu keliru besar. Iya. Tapi makanya untuk ikut serta dalam rangka tadi, maksudnya kita menikmati gitu ya, menikmati ruang dalam menyerap segala ilmu dan juga memperoleh ruang untuk bisa berkembang juga lewat buku. Berarti jenengan secara pribadi memang punya tekad ada mengadakan memang secara pribadi kos untuk bisa ada yang dibelanjakan untuk membeli buku. Ya tentu karena memang satu tadi mungkin karena kita hobi juga ya. Yang kedua itu tadi kesadaran kita bersama lah. Sebenarnya itu hasil diskusi-diskusi kita dengan teman-teman dan itu sangat non formal. Artinya ini kesadaran ini kita tidak peroleh di dulu sekolah kita, tidak ya. Sekolah kita kadang-kadang kan sebelum bukunya itu buku yang sudah pasti harus ini harus betul gitu kan. Nah kebetulan kita punya kenakalan untuk buku yang lain. Iya. Ya maksudnya kan secara referensi menjadi lebih luas, lebih banyak gitu kan ya, kalau kita mampu menjangkau atau mampu memperoleh bacaan-bacaan yang lebih banyak. Begini Pak Masyudi, kalau mungkin kalau saya pribadi mungkin sudah banyak tahu. Kalau sobat imajiner ingin tahu sebetulnya secara real kiprah Pak Masyudi terkait dengan tadi terutama katakanlah memberikan motivasi kepada masyarakat umum yang terkait dengan peningkatan kemampuan literasi baik dari penguasaan tulis menulis maupun yang lebih luas tentang mampu mengkonsumsi banyak koleksi buku dan sebagainya. Ini pengalaman real yang dijalani dan dialami Pak Masyudi seperti apa? Jadi sebenarnya itu maaf ya, kisah lama ya. Kisah lama.
saya memang agak sudah mulai, maaf ini bukan kesadaran tua saya kira ya, tapi ada kesadaran terkait dengan proses usia dan sebagainya, bahwa ya mungkin 5 tahun ke belakang ini memang saya sudah tidak mulai aktif lagi ya, ngurus-ngurus kayak ini. Tapi ada pengalaman kalau Bapak para sahabat imajiner ingin tahu terkait dengan dulu, sebenarnya begini aja lah. Jadi kenapa tadi pada saat tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana pentingnya pengetahuan, pentingnya buku, pentingnya kesadaran, pentingnya bagaimana membangun sebuah peradaban. Nah, simbol-simbol itu kemudian kita terjemahkan, kita implementasikan pada sebuah gerakan. Maka dulu tahun-tahun 2000, sebelum tahun 2000 itu ada gerakan teman-teman, gerakan perpustakaan, gerakan buku, bahkan dapat penghargaan secara nasional dari Kementerian Pendidikan dan sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Perpustakaan itu dibangun di mana-mana, per desa, kemudian perpustakaan di mana-mana dibangun. Nah, sekali lagi sebenarnya kita punya kritik terhadap proses itu bagus ya. Bagaimanapun juga itu sebuah fasilitas. Maksudnya mobilisasi tentang gerakan itu, ya. Masalah perbukuan. Betul. Itu hampir semua kantor hampir desa begitu, bahkan kantor yang sampai ke desa-desa ya, desa-desa itu BKK dan sebagainya, itu bergerak itu. Kalau pembacaan desa-desa kan ditumbuhkan. Cuma sekali lagi kita lupa terhadap bagaimana menjaga kontinuitas terhadap proses. Jadi kalau Anda senang buku, tertarik dengan buku, maka ketertarikan Anda itu harus dipelihara dan tidak oleh diri Anda sendiri. Tentu Anda akan pertahankan itu dan kemudian berteman dengan siapa, si A, si B, si C yang mungkin jadi ada partner-partner yang punya kesamaan itu, kesenangan lah katakanlah ya. Sehingga kemudian muncul apa itu akan terpelihara, bahkan akan menjadi kegiatan tersendiri khusus. Kemudian memunculkan, yuk dulu ini pengalaman muda saya, ada buku baru ini judulnya ini umpamanya dulu apa ya? Nah, ini salah satu buku. Ini buku tentang mereka berani bicara. Ya. Ini sekarang orang terkait dengan orang Amerika, parlemen Amerika Serikat di sana, tentang orang-orang Yahudi di sana di parlemen itu. Ini dulu oleh teman-teman yang buat yang cari siapa bukunya, nanti kita baca dulu. Baca kayak begitu. Kalau tidak punya uang, ambil ke salah satu sahabat kita di sana bisa utang. Bisa utang itu di tempat kita di Raja Murah waktu itu. Boleh ngambil dulu. Tapi kemarin dia punya. Nah, berarti sama-sama mengkaji sebuah buku, kemudian muaranya gimana? Nah, makanya itu kita adakan bedah buku. Oh, gitu. Itu jadi kita adakan bedah buku, tapi masing-masing kita sudah baca. Wah, itu menjadi ramai. Kadang-kadang kalau malam itu bisa sampai hampir pagi kita bicara soal itu. Nah, ini sebenarnya saya tidak ingin mengatakan ini sebuah apa ya umum, saya kira enggak, tapi itu kegiatan real yang ketika kita sudah ada kesenangan terhadap buku. Iya. Tapi itu kan paling tidak bagi pelakunya termasuk Anda waktu itu dan juga mungkin yang sekarang baru tahu bahwa itulah salah satu motivasi bagaimana seseorang itu harus katakanlah memakan atau mengenyam atau mempelajari sebuah buku. Betul. Kan tadi nantinya kita akan ketemukan dengan teman-teman yang sama. Betul. Yang punya kesempatan sudah baca buku yang sama untuk nantinya bisa kita eksplor dalam-dalamnya lewat forum tadi diskusi. Tapi di samping itu juga ada, memang saya punya teman itu punya komitmen pribadi. Saya minimal sekian hari harus baca. Merampungkan satu bacaan buku. Ada itu secara betul. Tapi saya pikir lebih menarik semacam yang Anda sampaikan tadi. Ada komunitas, kemudian nantinya saling ketemu, bisa kita keluarkan apa yang kita serap dari buku itu. Ya karena itu kan sebenarnya ya mungkin bacaan apapun ya, membaca banyak itu baik. Saya kira apalagi orang yang punya kemampuan tertentu, punya kecerdasan yang hanya sekilas saja baca buku itu sudah paham. Iya. Tapi ada juga yang harus kita ulang-ulang. Berulang-ulang. Termasuk saya itu mungkin tidak bisa cerdas orang lain yang butuh waktu untuk menyerapnya itu. Maka salah satu bagaimana bisa memahami buku itu dan untuk menjaga tadi, ya kan kita diskusi.
Nah, dari diskusi ini kita justru akan menemukan bagaimana sih orang membaca satu paragraf tentang isi buku ini sama enggak persepsinya. Kadang-kadang terjadi tidak sama. Iya. Sehingga kadang-kadang ada satu buku yang kemudian menjadi diperdebatkan. Nah, itu termasuk bagian dari kegiatan literasi yang luar biasa pada saat itu, dan itu muncul lah ya. Iya. Tahun 80-an 90-an, termasuk banjirnya buku-buku agama, buku filsafat waktu itu ya, baik yang sudah diindonesiakan maupun yang belum gitu ya. Tapi kemudian pasca reformasi itu kok tampaknya sepi. Ya, sampai di sini dulu sahabat Imajiner, obrolan kita yang kali ini coba mengangkat masalah literasi. Sampai ketemu di lain kesempatan.